Oke, lagi kabar yang cukup mancos nih bos. Kini lagi-lagi datang dari keterangan pers Kementerian Pertahanan Indonesia yang mengungkapkan bahwa tak lama lagi Indonesia siap menerima 2 alutsista strategis baru yang bakal mengubah wajah kekuatan udara Indonesia. Nah, Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Hal ini pun diungkapkan oleh Brigjen TNI Frega Wenas Inkiwarang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, yang mengungkapkan bahwa pertama jet tempur Rafale direncanakan mulai diterima pada awal 2026. Kemudian pesawat jumbo satu lagi dari Airbus Spanyol 400M unit pertama akan tiba lebih cepat, yaitu di akhir tahun 2025 ini bos. Artinya tinggal hitungan bulan sebelum kita melihat burung besi raksasa ini mendarat di tanah air. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimanakah kekuatannya, kecanggihannya, signifikansinya, dan implikasinya bagi kekuatan pertahanan udara kita, Indonesia? Oke, kita bahas satu-satu nih bos. Jadi ya, seperti yang kalian tahu, Dassault Rafale adalah jet tempur generasi 4,5 buatan Prancis yang terkenal dengan multi-role capability-nya bos. Pesawat ini bisa menjalankan berbagai misi, mulai dari dogfight, serangan darat, intersepsi, hingga pengintaian dalam satu platform. Rafale juga sudah terbukti di berbagai operasi militer Prancis dan sekutu-sekutu NATO. Dengan avionik mutakhir, radar AESA, serta kemampuan membawa rudal jarak jauh, seperti salah satunya Meteor, yang menurut kabar juga akan kita dapatkan, maka jelas kehadiran Rafale ini pun akan mengangkat daya gentar alias deterrence effect TNI Angkatan Udara ke level yang baru bos. Nah, kemudian untuk pesawat yang lebih jumbo, Airbus A400M Atlas. Pesawat ini pun juga merupakan game changer angkut militer di Eropa. Dengan 4 mesin turboprop Europrop TP400, masing-masing bertenaga 11.000 SHP, A400M pun bisa membawa beban hingga 37 ton, termasuk kendaraan lapis baja, helikopter ringan, atau logistik jarak jauh bos. Jangkauan terbangnya pun mencapai lebih dari 3.000 mil laut dengan muatan penuh. Artinya, mampu menjangkau seluruh kepulauan Indonesia tanpa henti. Dan yang menarik, A400M untuk Indonesia ini bukan hanya pesawat angkut biasa. Pasalnya konfigurasi yang kita pesan adalah multi-role tanker bos. Artinya, A400M ini pun bisa diubah fungsinya menjadi pesawat pengisi bahan bakar di udara alias air-to-air refueling. Dengan sistem hose and drogue atau refueling pods, pesawat ini pun jelas bisa menyusui jet-jet tempur kita di udara tanpa harus mendarat sehingga dapat memperpanjang jangkauan jet-jet tempur Indonesia bos. Bayangkan efeknya untuk pertahanan kita dengan A400M multi-role tanker, daya jangkau tempur Rafale bisa meluas berkali-kali lipat. Sehingga misi patroli dan pengamanan wilayah udara Nusantara bisa jauh lebih efektif bos. Tak hanya itu, kemampuan angkut besar berarti juga sangat berguna untuk respon cepat bantuan kemanusiaan atau penanganan bencana alam di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dan inilah yang membuat A400M bukan cuma alat tempur bos, tapi juga simbol kesiapan negara dalam aspek militer dan juga non-militer. Indonesia sendiri memesan 2 unit A400M pada tahun 2021 silam, menjadikannya negara ke-10 yang bergabung dalam program ini. Unit pertama pun kemarin sudah sukses menjalani penerbangan perdana di Seville, Spanyol pada 1 Agustus 2025 dan kini sedang bersiap untuk pengiriman ke Indonesia. Kemudian untuk unit kedua, katanya kini sedang berada dalam tahap integrasi sistem bahan bakar dan pengecatan. Kombinasi Rafale plus A400M ini pun jelas akan memberikan TNI Angkatan Udara lompatan kemampuan signifikan. Dominasi udara plus proyeksi kekuatan jarak jauh. Nah, ini penting di era sekarang bos, saat-saat di mana tantangan kedaulatan udara dan keamanan regional kita semakin kompleks. Rafale dan A400M ini pun bukan sekedar pembelian alutsista, tapi juga bisa kita bilang sebagai investasi strategis untuk masa depan negara kita. Karena ya jelas kita nggak tahu apa saja yang bakal menjadi ancaman wilayah kita ke depannya. Nah,
Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.